Saudara sekalian, suatu kali pernah saya dengan keluarga saya, maksudnya tuh kakak saya, cowok-cowok dan papa saya, kami lagi mau perjalanan ke Semarang naik mobil. Nah sekarang kan udah enak ya perjalanan ke Semarang dari Surabaya tuh sudah ada tol baru, jadi kita ya kurang, karena gini keluarga saya tuh juga nggak suka lama-lama di jalan, sudah. Jadi biasanya kalau di jalan itu kecepatan kendaraan agak sedikit di atas rata-rata begitu ya. Jadi kita sudah prediksi Surabaya menuju Semarang kurang lebih ya 3,5 jam kita udah sampai gitu. Nah ternyata waktu di tengah jalan mulai ini hujan gitu. Wah tolnya udah kayak mulai makin lama makin deres. Abis itu depan yang dilihat abu-abu semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah ada di situasi yang seperti itu ya kira-kira ya. Gitu, jadi jarak pandangnya tuh terlalu terbatas. Kita harus nyalain hazard. Terus ini wiper ini sudah di kecepatan yang paling tinggi. Tapi juga gak ngatasin, jadi semua orang harus pelan gitu ya. Karena yang di depannya ini semuanya itu blur. Nah kita sebenarnya tahu tujuannya itu ke Semarang. Tujuan akhirnya ada di mana kita tahu. Tapi ini terus kan jalanan di depan kita ini seperti apa gitu. Apakah dia akan mungkin meliuk sedikit, apakah dia tetap lurus, apakah dia itu nanti beloknya itu agak banyak atau berapa derajat. Kan kita nggak tahu ya, karena nggak terlalu bisa lihat, ini di depan semuanya jadi blur. Nah dalam kehidupan ini yang kadang-kadang bisa blur itu ternyata kan bukan hanya waktu kita nyetir mobil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini itu bisa juga berasa blurry gitu. Kadang itu dalam perjalanan hidup kita kayaknya di depan ini kayak serba nggak pasti gitu. Ini apakah maju terus atau harus belok atau ganti haluan atau apa nih kita nih gitu. Masa depan juga seringkali jadi hal yang gak pasti dan kita gak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Nah tapi dari sejak dulu Tuhan itu sudah tahu tentang ini dan dia sudah mempersiapkan tentang ini dari sejak dulu banget. Nah hari ini saya pengen membahas bersama-sama, mungkin buat beberapa dari Anda belum tahu tentang hal ini, it's okay, I will introduce it to you. Kalau Anda sudah familiar dengan hal ini, it's great, kita akan lihat sama-sama. Saya mau ajak kita untuk ngelihat sama-sama sesuatu yang namanya ini, tiang awan dan tiang api. Waduh, apa itu ya kan? Tiang awan dan tiang api, apa nih, kayak serius banget ini pasti, wah kayak freaky atau aneh apa. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebenarnya very powerful. Nah jadi semoga ya kita bisa mencerna bareng nih. Cerita kita tuh dimulai saat Tuhan ini sedang membebaskan bangsa Israel dari Mesir gitu kan. Dari situ Tuhan mau menuntun perjalanan mereka ini step by step gitu, langkah demi langkah. Nah kita lihat sama-sama di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saya ambilkan dari terjemahan sederhana Indonesia hari ini. Kita baca sama-sama ya ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan bersemangat nih khas yang ibadah pagi jam 10. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan selalu bergerak di depan mereka untuk menuntun perjalanan mereka. Pada siang hari Tuhan menuntun mereka dalam bentuk tiang awan. Dan pada malam hari dalam bentuk tiang api yang menerangi mereka. Dengan begitu mereka dapat melakukan perjalanan baik siang maupun malam dengan mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Ayat 22, demikianlah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu bersama umat Israel. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi kehidupan kita hari ini tuh kan hidup tuh bisa macam-macam. Ada orang yang mengalami hari-hari yang baik sekali, hari-hari yang sangat baik di mana everything is going well, your business is going well, your kids are going well, your family is doing well. Tapi ada juga hari-hari yang mungkin Anda bisa merasa kayak burn out banget, lelah banget, mau cerita sama siapa juga nggak tahu gitu. Ini rasanya kayak gini ya gitu. Apalagi di kondisi hari ini yang makin gak pastilah kehidupan ya kan, segala sesuatu tuh berubah-berubah kayak gitu. Terus kemudian
ada tuntutan untuk seolah-olah we always have to have it together. Gitu, kita harus pokoknya tahu nih goal ke depan apa nih, kita harus tahu nih ke depan hidup kita mau ngapain gitu. Dunia bergerak makin cepat, market juga berubahnya makin cepet banget di pattern yang kita nggak bisa prediksi. Teknologi makin berkembang, tapi banyak orang yang juga kosong hidupnya. Hubungan di sekitar juga bisa ada yang struggle di pernikahan, persaudaraan, sama orang tua dan lain sebagainya. Pelayanan juga bisa, ya kan, bisa capek lah, kegiatan padat dan lain sebagainya. Jadi kehidupan itu jadi blurry akhirnya. Jadi berasa seperti kayak smoky, kayak berasap gitu, gak bisa lihat depan gimana. Kita struggle juga, masa depannya akan seperti apa gitu. Nanti yang single, aduh nih jodohnya gimana, sebenarnya datang apa enggak, atau udah datang kita yang gak lihat. Buat Anda yang sudah berkeluarga mungkin mikirin jodohnya anak saudara gitu kan. Everything is so blurry. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan gini. Kan biasanya nih logika nih ya. Kalau ada api yang dihasilkan adalah asap. Benar ya? Kalau ada api yang dihasilkan ya asap. Kalau asapnya itu jadi banyak, orang Surabaya bilang beluk-beluk ya gak ketok. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, apinya ini kenceng sudah jadi beluk, akhirnya gak kelihatan kita di depan. Tapi perhatikan, adanya tiang api itu justru memberikan clarity dan justru vision ke depan itu jadi jelas. Adanya tiang api bukan lantas membuat hidup kita makin berkabut dan makin gak kelihatan. Tapi adanya tiang api itu justru memberikan clarity dan vision ke depan ini jadi jauh lebih jelas. Nah, maknanya apa sih dari tiang awan dan tiang api ini? Sebenarnya saya yakin ada banyak banget dan orang-orang yang jago teologi pasti jago banget mengupas ini semua. Tapi hari ini saya bawakan 3 yang semoga ini bisa relevan gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari dari hari Senin sampai Senin yang berikutnya gitu. Apa sih maknanya dari tiang awan dan tiang api? Yang pertama adalah gini, tiang awan dan tiang api speaks of God's presence atau kehadiran Tuhan. Oke, boleh kita ucapkan sama-sama kehadiran Tuhan. 1, 2, 3, kehadiran Tuhan. Nah, di perjanjian lama di zaman bangsa Israel, kehadiran Tuhan itu memang sering digambarkan dalam bentuk awan. Nah, kita lihat nih kali ini di Bilangan 9 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti wow. Tadinya saya kira tiang awan dan tiang api itu 2 hal yang berbeda, mereka tuh shift-shiftan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata it is one and the same thing. Hal yang sama, tapi kalau siang itu dia bentuknya awan, kalau malam awan ini berubah jadi api somehow. Cuman Tuhan yang tahu dan cuman Tuhan yang bisa bikin. Ya kan? Ayat 16 bilang demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Nah, sehingga waktu kita lihat di awal tadi, first time spotted di Keluaran 13. Ya kan? Nah, sekarang all the way sampai di Bilangan 9, bahkan seterusnya diceritakan bahwa awan itu adalah simbol bahwa Tuhan itu ada di sana. Tuhan itu hadir. Nah, sehingga gini, tiang awan di siang hari nih buat hidup kita apa, kan kita nggak lihat ya, kayak awan siang-siang tiba-tiba ngikutin kendaraan kita gitu, atau tiba-tiba ada di rumah, kan sumuk ya saudara. Jadi kayak tiang awan di siang hari apa sih meaningnya buat hidup kita? Berarti gini, menandakan kehadiran Tuhan yang begitu jelas bahwa Dia itu dekat dan peduli. Apapun season hidup saudara, apapun kenyataan yang saudara lagi lihat, hal yang buruk, hal yang baik, Dia itu dekat dan Dia sangat peduli. Nah, tiang api di malam hari itu menandakan gini, bahkan di momen tergelap hidup kita sekalipun, hal-hal yang Anda mungkin merasa, aduh ini udah gak ada harapan lagi nih gitu. Mungkin seperti yang tadi Pastor Irwan mention, Anda dengar vonis dan lain sebagainya, wow kita ngerasanya kayak ini udah gelap banget hidup kita. Dia itu bukan hanya ada,
tapi dia terlihat. Even in the darkest hour, he's not only present, but he is visible. Dia bukan hanya ada, tapi bisa terlihat. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang api itu bukan hanya bicara tentang kejelasan masa depan. Tapi tiang api speaks of his presence, kehadirannya. It speaks of him being with us. Bahwa dia itu ada bersama dengan kita dimanapun dalam situasi apapun. Makanya kita bisa bilang kan lagu itu bilang karena aku tahu dia pegang hari esok ya karena emang gitu. Yang kedua apa sih maknanya? Kalau yang pertama tadi kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah gini, guidance and direction atau tuntunan dan arahan. Kita ucapkan sama-sama tuntunan dan arahan. 1, 2, 3, tuntunan dan arahan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangsa Israel, Tuhan gak hanya bilang gini, oke pergi ke Kanaan. Enggak, tapi Tuhan nuntun mereka step by step, langkah demi langkah, berikutnya kemana itu Tuhan yang nuntun. Oh enggak, jangan ke situ, belok, puter balik, detour. Itu juga Tuhan yang kasih tahu. Bahkan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, pijakan berikutnya ini Tuhan yang nyiapkan. Langkahnya ini, kita kayak kalau ngangkat kaki, tapi ini nggak tahu, nggak jelas. Tapi pijakan yang berikutnya itu Tuhan yang menyiapkan. Sehingga every step, bahkan ini langkahnya mau maju ke sana, mau belok ke sana, mau pergi ke sana, itu Tuhan yang mengarahkan. Dia bukan hanya nemenin, tapi dia nuntun satu demi satu demi satu. Nah di bilangan 9 lanjutannya yang itu tadi ya, yang awannya kan di atas kemah nih. Lanjutannya bilang gini ayat 16, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api gitu kan. 17 bilang gini, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun, apa katanya saudara? Berangkat. Dan di tempat di mana awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Jadi untuk hidup kita nih, yang kadang-kadang bisa berasa blurry, yang kadang-kadang bisa berasa berkabut, gak jelas ini depannya kayak gimana. Atau seperti yang tadi saya dan keluarga saya alami ya kan, nih nyetir di tengah hujan sederas ini. Atau hidup saudara lagi hujannya sederas itu. Tuhan menyediakan tuntunan dan arahan. Katakan sama-sama tuntunan dan arahan. 1, 2, 3, tuntunan dan arahan. Kalau awannya berangkat, orang Israel berangkat. Kalau awannya stay, orang Israel juga stay. Dan hidup kita Tuhan juga pengen kayak gitu. Tuhan yang nuntun langkahnya satu demi satu demi satu. Walaupun kadang kita rasanya kayak aduh Tuhan kasih tahu 5 sekalian kenapa sih? Tapi enggak, dia kasih taunya satu demi satu demi satu. Maknanya apalagi nih dari tiang awan dan tiang api. Yang ketiga adalah ini, protection atau perlindungan dan penjagaan. Keluaran 14 ayat 19b sampai 20 cerita gini. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, awalnya di depan nih. Lalu berdiri di belakang mereka. Ini waktu mereka di momen sebelum yang membelah laut sebelumnya. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, si bangsa Israel ini sudah keluar, mereka di depannya itu ada laut, terus ternyata di belakangnya dikejar sama tentara Mesir. Mereka bingung kan, panik gitu, orang Singapura bilang kancong spider dia. Terus kayak, Tuhan gimana nih Musa kamu tuh bego. Pokoknya kalau soal protes jago nih bangsa Israel ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngomel. Musanya juga bingung, mateng lah dia bilang Tuhan kayak gimana ini kayak gini. Tuhan bilang gak usah ngomel, angkat tongkat. Waduh. Tahu gak sih saudara ya kan kayak udah diomelin sini, pergi ke Tuhan diomelin juga gitu. Kayak gimana rasanya jadi Musa. Akhirnya dia situ ya udahlah serahlah gak tau lah dia angkat tongkat. Nah di proses itu kita kira ya kan, awalnya kita kira nih
yang membelah laut, wush, Tuhan langsung surut gitu. Tapi ternyata kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bergerak semalam-malaman. He did it all night. Lembur Tuhannya, begadang saudara, serius. Jadi dia menguakkan air laut itu semalam-malaman. And in the process, tiang awan yang tadinya itu ada di depan, dia pindah ke belakang. Supaya Mesir dan Israel tidak bisa mendekati satu sama lain. Sehingga buat hidup saudara, dia juga menjagai saudara. In any season. Menghadapi laut apapun yang gak jelas di depan saudara. Menghadapi siapapun yang mengejar di belakang saudara. He is your protection. Makanya kalau lagunya itu kan bilang gitu kan. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you, he is with you. Dia ada di depan, dia ada di belakang, dia ada di samping, dia ada di sekitar kita. Bahkan dia ada di dalam kita. Yang sering kali kita gak sadari adalah kita sering mikir, oh iya hadirat Tuhan itu atau keberadaan Tuhan itu kayak agak jauh gitu loh. Tapi enggak, he is our protection. Katakan amin. Dia penjagaan kita, he is our security. Nah relevansinya buat hidup kita apa sih gitu. Ya kan si tiang awan dan tiang api ini, oke, God's presence lah, tuntunan lah, penjagaan, relevansinya apa? Yang pertama gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bergerak bahkan sebelum kita percaya. God shows up even before we fully believe. Kita ucapkan sama-sama dulu ya dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3. Tuhan bergerak bahkan sebelum kita percaya. Keluaran 13 ayat 21 tadi bilang gitu. Tuhan selalu bergerak di depan mereka. Tuhan selalu bergerak. Bahkan sebelum bangsa Israel paham, bahkan sebelum mereka benar-benar percaya, bahkan saat mereka ngomel, bahkan saat mereka nurut, bahkan saat mereka lagi baik, bahkan saat mereka gak baik, pokoknya Tuhan bergerak. Gak nunggu agendanya bangsa Israel, gak nunggu aduh bentar Tuhan gak bisa season ini sorry. Gak nunggu harus baik dulu, gak nunggu harus penuh iman dulu. Pokoknya Tuhan selalu bergerak. Come on. Tuhan selalu bergerak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa dari saudara yang pernah pakai GPS? Boleh angkat tangannya. Yang pernah pakai GPS? Oke. Biasanya ada yang tim Waze, ada yang tim Google Maps. Dan biasanya ini membuat perpecahan di dalam keluarga. Ya ada yang agamanya Waze, ada yang agamanya Google Maps. Guys, soalnya dia nyasar aku bolak-balik ya toh. Nah, boys saling lah gitu. Apapun lah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apapun agamanya Waze atau Google Maps ya kan. Kan kita pakai nih gitu. Waktu kita lagi pakai terus tiba-tiba mungkin kayak nyasar salah jalan gitu. Terus kita omelin kan GPS-nya. Lu apa sih? Gila tenda aku disasar no maneh kok pip gitu kan disensor lo jangan lo ya kan di panggung apalagi live streaming source nanti jadi kasus sudah kayak viral nanti saya ya kan. Anyways, nah jadi ini kayak kadang dia nyasar, kadang dia salah jalan, kadang dia masih keret gitu kan. Kita omel-omelin, kita marah-marahin, tapi yang terjadi adalah apa? Dia akan selalu tetap nuntun jalannya, betul? Mau kita ngomel, mau kita seneng, mau kita marah, mau kita having a bad day or a good day, dia akan selalu nuntun jalannya. Nah Tuhan kan lebih dari GPS ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan hanya sekedar nungguin, enggak. We're ready or not, dia akan selalu bergerak. Nah sehingga gini, bukan yang orang tuh gini, wih orang itu imannya hebat. Makanya Tuhan itu jawab doanya dia, berarti imannya. Enggak dong. Karena kalau gitu berarti hanya karena imannya orang loh. Salah banget saudara. Karena apa? Iman kita gak selalu kuat, betul? Oh saya tahu iman saya gak selalu kuat sih. Bisa beriman aja tuh udah karena anugerah Tuhan kita. Bukan lagi orang itu hebat, doanya kenceng. Makanya kalau di doa aku tuh harus doakan sama Pastor Irwan. Pasti ngalami kesembuhan. Wah dahsyat kan saudara. Kalau Pastor Irwan iya. Kalau yang lain belum tentu saudara.
Ya kan, karena apa? Berarti karena manusianya dong. Lah sedangkan kita manusia gak sempurna. Bukan karena hebatnya doanya kita, bukan karena hebatnya siapa. Alkitab aja bilang bahwa kita sebenarnya gak tahu bagaimana kita harus berdoa. Nah di tengah segala ketidakpercayaan kita, di tengah segala keraguan-raguan kita, di tengah situasi yang baik atau di tengah situasi kehidupan yang blurry, Tuhan selalu bergerak. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Dan yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang awan dan tiang api itu inisiatif Tuhan. Bukan maunya bangsa Israel, bukan idenya si Musa, bukan idenya siapa yang lain, bukan idenya Harun sih made a lot of wrong decisions. Dan sadly, tahu gak sih nama Elisabeth itu sebenarnya siapa? Istrinya Imam Harun. Gimana suami saya di Alkitab, coba anda. Untungnya suami saya in real life is oke lah, lumayan. Anyways, tiang awan dan tiang api itu inisiatif Tuhan. Bukan maunya siapa, bukan karena bangsa Israel udah bagus, bukan karena mereka melakukan 1, 2, 3 maka ada tiang awan dan tiang api. No, Tuhan yang memilih untuk ada di tengah-tengah mereka. Berarti Bapak Ibu serahkan buat hidup kita, Tuhan yang memilih, memulai dan sudah menyediakan jalan untuk dirinya bisa diakses oleh kita semua. Tuhan selalu bergerak di depan mereka untuk menuntun perjalanan mereka. So mungkin ini saatnya kita bergerak sebelum kita fully percaya. Karena bukankah itulah iman? Percaya dan bergerak sebelum melihat. Praise God. Yang kedua yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian adalah gini. Mempercayai waktunya adalah bagian dari mengikutinya. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Mempercayai waktunya adalah bagian dari mengikutinya. Kita lihat ya, bilangan 9 ayat 22. Saya bacakan. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat hidup ini lagi blurry-blurrynya. Susah kadang untuk percaya waktunya Tuhan, ya gak sih Saudara? Ya sih, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kayak, boleh gak sih Tuhan? Kita nyanyinya lebih walau kadang tak mudah dimengerti. Tuhan please, ini butuhnya udah 2 minggu lalu. Boleh gak agak cepet dikit ya? Nih, memang sih Tuhan gak pernah terlambat, gak pernah terlalu cepet, tapi yang kali ini agak cepetan boleh? Bisa kok Tuhan, bisa ya bisa ya. Kita pengennya gitu, saudara. We want it now, no, we want it yesterday. Kita pengennya, ayo Tuhan, sekarang. Harusnya sih Tuhan, kalau bisa udah kemarin. Ayo Tuhan, cepetan. Bisa gak nih Tuhan, bisa gak? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lagi dan lagi. Ini ayat ini bilang, mau 2 hari, mau sebulan atau lebih lama, bangsa Israel yang ngikut waktunya Tuhan. Nah buat diri kita juga gitu. Aduh, ngomongnya gampang sih, sudah menjalaninya setengah mati ya gak sih? Mau 2 hari atau sebulan atau lebih lama. Walaupun kayak Tuhan, rada cepetan titik apa-apa ya Tuhan. Ternyata kita yang ngikut waktunya Tuhan. Mau 2 hari atau sebulan atau lebih lama. Mempercayai dia berarti mempercayai waktunya. Ya kan, tepuk tangannya ragu kan? Iya sama. Saya juga, Tuhan sih kalau bisa 2 hari aja boleh gak? Yang kayak atau instan deh gitu boleh, gak apa-apa bayar lebih dikit. Yesaya 60 ayat 22 bilang gini, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Apalagi Israel di zaman sekarang ya,
Yang kita tuh rasanya kayak, hey, where do you see yourself in the next 5 years? Ayo nanti goalnya 5 tahun ke depan apa nih? Terus habis itu kira-kira kamu targetnya gininya gitunya. You know, di budaya atau keadaan kehidupan yang semakin seperti itu, God is our assurance. Dia kepastian kita. Bukan berarti kita jadi orang males ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti kita gak ngapa-ngapain. Kan Tuhan dia akan melaksanakannya pada waktunya. Kapan kau tahu serah Tuhan. Enggak saudara. Tapi lebih dari semua planning. Lebih dari semua rencana. Waktu Tuhan itu yang paling sempurna. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang awan dan tiang api itu bicara tentang apa sih? Relationship sebenarnya. Dan waktu Tuhan itu menerangi hidup kita. Kan Mazmur tuh bilang tuh, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia kasihnya pelita saudara. Dia gak kasih kayak lampu beam gitu ya. Dia gak kasih kayak spotlight atau parlet gitu kan di jalan kita. Tapi dia kasihnya pelita. Just enough light supaya apa? Supaya kita terus bergantung kepadanya. Tuhan aku gak ketok, mari gini kemana? Tuhan ini habis ini harus apa? Karena apa saudara? Kalau terangnya udah seperti gini, kita sotoy jadinya. Oh kesini tak Tuhan, gampang wes gak apa-apa. Aku tahu Tuhan, aku tahu. It's okay. Gak ngerepotin Tuhan. Tuhan banyak urusan yang lain toh, gak apa-apa. Tak jalani dewe Tuhan, iso. Kalau yang ini bisa. Kita kan kayak gitu saudara. Tapi dia sediakan pelita, just enough light untuk supaya kita harus terus percaya. Kita harus terus bergantung kepada dia. Sehingga jangan-jangan selama ini kita anxious, kita deg-degan, kita khawatir. Bukan karena Tuhan gak ada. Tapi mungkin karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang bukan bagian kita. Dan yang terakhir, yang ketiga. God's presence does not erase trouble. It carries us through it. Kehadiran Tuhan tidak menghilangkan masalah, tapi menyertai kita menyelesaikannya. You know, seringkali kita itu berpikir ya, kalau kita tuh disertai Tuhan atau sesuatu itu datangnya dari Tuhan, maka semuanya akan mulus dalam nama Yesus. Kayak seolah-olah kita tuh dapat kayak VIP pass gitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya kan. Ada kartu VIP pass, kita bisa punya jalur yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya di Disney atau di mana yang lain gitu. Pokoknya I have this fast track ya kan. Jadi gak perlu ngantri, gak perlu apa. Jadi kita merasa begitu. Kalau kita punya Tuhan, tunggu. Anak kesayangan Tuhan Yesus gitu. Jadi masalah no. Kamu enggak boleh masuk ya, mohon maaf. Kamu enggak usah kesini karena apa? Anak kesayangan Tuhan Yesus. Itu dalam nama Yesus pergi kamu masalahnya. Pengennya saudara. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Kalau kita nanya, terus kenapa kok kalau Tuhan itu ada sama kita, Tuhan di pihak kita, kok kita masih bisa menghadapi kesulitan di dunia ini? Ya Yesus udah bilang, karena kita masih hidup di dunia. Yesus ceritakan dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak penderitaan, dia bilang. Tapi ini Keluaran 13 ayat 22. Demikianlah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Selalu, katakan sama-sama selalu, 1, 2, 3. Selalu bersama umat Israel. Bahkan saat tentara Mesir itu ngejar, tiang awan gak hilang loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Malah jadi pembatas antara Mesir dan Israel supaya mereka tidak bisa saling mendekati. It became their protection. Karena apa? Dia tetap ada di sana. Saat hidup ini lagi baik dan gak lagi chaotic, dia juga ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, life with God is not chaos free, but it is perfect peace in the midst of chaos. Hidup bersama Tuhan itu bukan berarti bebas kekacauan, tapi damai yang sempurna di tengah kekacauan. Dan sadarkah kita, His presence does not always take away fear, but it holds you in the midst of fear. Kehadirannya tidak selalu menghapuskan ketakutan. Masih ada sih kadang ya kan manusia.
tapi itu justru megangin kita di tengah ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya pengen share sama saudara sebuah cerita atau bagian dari perjalanan kehidupan saya. Jadi di 2023, jadi 3 tahun yang lalu, waktu itu di tanggal, oh wow, it's like, okay, wow. 2023 4 Juli, 4 Juli 2023, gila banget ini kayak, I never thought of this. 4 Juli 2023, waktu itu saya ingat hari Selasa malam, saya selesai berkegiatan, kira-kira jam 10 udah beres, terus saya itu lagi mandi. Saya lagi mandi, waktu itu saya lagi hamil, usia kandungan 10 minggu. Saya lagi mandi, santai gitu, tiba-tiba, jadi jadwalnya itu besoknya tanggal 5 Juli, itu saya jadwalnya untuk kontrol ke dokter gitu, kontrol kehamilan. Nah malam itu waktu itu saya lagi mandi, saya lagi beberes, tiba-tiba ada perasaan gak enak gitu di hati saya. Kok aneh ya? Pokoknya perasaannya tuh aneh gitu. Nah saya ini bukan orang yang gampang perasa, bukan orang yang gampang mikir overthinking kayak enggak gitu. Jadi kok kayak gini ya, apa sih ini gitu. Terus jadi takut gitu, nanti besok kalau anakku kenapa-kenapa gitu gimana ya gitu ya. Terus masih lagi saya memproses pemikiran ini, tiba-tiba datanglah kalimat-kalimat ini ke saya gitu. Kalau besok yang terburuk yang terjadi, kalau ada sesuatu terjadi sama anak kamu, pokoknya Tuhan tuh tetap baik, dia tuh baik dalam segala musim, dia tuh baik dalam segala kondisi. Nanti kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama anak kamu, nanti kamu nulis lagu tentang ini, pokoknya tang. Jadi semua ini datangnya cepet banget di kepala saya. Saya kayak, what is this? Gitu kan, boleh gak mandi dengan tenang nih di malam hari? Terus setelah mandi, saya ngomong sama suami gitu kan, saya bilang, kok aku perasaan gak enak ya? Kenapa? Gak tahu, kayak khawatir ada sesuatu terjadi sama anak ini gitu. Terus ya suami saya berusaha menenangkan ya kan, terus gak apa-apa lah, it's okay gini-gini. Terus saya mikir, iyalah ini juga udah malam, ngantuk capek banget, toh besok pagi juga kita akan tahu hasilnya. Nah singkat cerita besok pagi datang, tanggal 5 Juli persis 3 tahun yang lalu dari hari ini. Waktu itu kita cek gitu kan, terus dokternya mulai taruh USG di perut saya. Saya lihat di monitor, saya something is different. Terus waktu itu dokternya reaksinya juga mendukung lagi. Dia bilang, saya udah ini. Terus dia bilang, jadi gini Elisheba, bulan lalu waktu kita lihat kan, kita udah lihat ya janinnya ada, kantong kehamilannya ada. Tapi yang ini, I'm so sorry, dia gitu. Terus saya yang selesaiin kalimatnya, saya bilang, gak berkembang ya dok? Iya, I'm so sorry. Dia bilang gitu. Hah 5 Juli banget, Bapak Ibu Saudara sekalian 3 tahun lalu, hari ini. Terus waktu itu we were so heartbroken, suami saya kaget, dia yang nangis duluan. Tapi kan kita harus denger nih, ini kayak berikutnya kita harus apa nih berarti, terus kita harus gimana dok, bla bla bla. Terus dia bilang ya udah, kayaknya ya kita harus kuret lah, gini. Waktu itu suami sempat nanya, kamu apa mau second opinion? Atau saya yang nanya, pokoknya kita diskusi, do we want a second opinion? Tapi terus kita memutuskan nggak usah lah gitu, karena detak jantungnya aja nggak ada. Gitu. Jadi di 10 minggu itu detak jantungnya aja nggak ada, harusnya kan sudah ada. Gitu. Jadi ini aja nggak ada. Ya udahlah kita mau fight apa lagi gitu. Ya udahlah kita relakan. Jadi ya dengan perasaan sedih, berat hati, jadi di besoknya 6 Juli akhirnya janin ini harus diangkat gitu, dia harus dikuret. Oke. Terus waktu itu ya kita sedih gitu kan, so heartbroken, dan di hari-hari itu tuh ini buat saya kayak cherry on top aja gitu dari atas segala permasalahan kehidupan yang lain. Karena hari itu lagi banyak banget Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan suami waktu itu juga lagi ditipu sama orang deket gitu ya, beberapa puluh juta gitu, buat sebagian saudara mungkin kecil gitu ya. Buat kita itu kayak ini lumayan banyak sih sebenarnya ya gitu. Ini harus banget nih kayak gini nih gitu. Dan saya ingat waktu itu di jalan pulang habis dari dokter mau pulang ke rumah papa saya. Saya cuma mikir gini, Tuhan, katanya Tuhan janji tahun ini tahun terang. Mana? Ini udah kayak gelap banget sih Tuhan. This is like the
darkest that I felt so far. Karena bukan cuman ini doang satu-satunya, yang pendukung lainnya itu masih banyak, ini cuman cherry on top aja. Di momen itu tuh saya cuma berasanya gini, hidup ini semuanya gelap banget. Ada terang itu kecil sekali jauh di ujung sebelah sana, kayak cuman satu lilin jauh banget. Saya nggak tahu lah, Tuhan capek gitu. Akhirnya setelah itu pokoknya ya saya recovery, baik recovery fisik, recovery hati lah, mental ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian kembali lagi ke aktivitas bla bla bla. Terus kemudian saya ingat, oh iya kan lalu dikasih lagu ya itu di malam itu kan, katanya kalau ini beneran terjadi nulis lagu tentang itu, Tuhan itu baik dalam segala musim bla bla. Oke lah, mari kita coba gitu. Berkali-kali Bapak Ibu Saudara sekalian saya coba, tapi apa yang saya buat sendiri saya nggak suka sendiri gitu. Menurut saya ini nggak enak lah, melodinya nggak bagus lah, terus mirip sama lagu apalah, selalu kayak gitu. Sampai akhirnya singkat cerita Februari 2025 tahun lalu gitu. Nah waktu itu kita lagi persiapan Sound of Praise mau konser, terus saya mikir oh iya ada lagu yang gitu ya, cobalah gitu. Kayak saya ulik lagi gitu, di utak, di hari itu jadi lagunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi lucunya gini, jadi lagu cepet gitu. Nah saya rekam di handphone ya kan, pakai voice recorder, saya rekam di handphone gitu. Biasanya kita kirim ke tim gitu untuk lagu ini di challenge. Nah waktu itu saya udah selesai rekam, saya dengerin lagi kan, mau dengerin kualitas rekamannya. Terus tiba-tiba tuh saya merasa lah an impressionnya, Tuhan tuh kayak bilang gini, now do you see? Kamu tahu nggak kenapa lagunya harus nunggu? Kenapa ya Tuhan? Apparently not gitu kan. Apparently I don't see it. Kenapa ya Tuhan? Terus Tuhan itu mengingatkan saya gini ke ayat yang ternyata di Mazmur 30 ayat 11. Dia bilang gini, aku mengubahkan ratapanmu menjadi tari-tarian, kain kabungmu menjadi sukacita. Harusnya ini kan dari sesuatu yang sedih-sedih gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan ya kehilangan, anak saya meninggal gitu kan. Tapi ternyata dijadikan sama Tuhan itu lagu cepat, as if it's a celebration of His goodness. Perayaan kebaikan Tuhan gitu, kayak oke, oh wow, keren ya Tuhan. Wah powerful. Saya mikir oke lah, nanti suatu hari saya mau cerita ini gitu. Nah akhirnya saya kirim lagu ini, diproses, saya cerita ke teman-teman gitu kan yang handle social media, nanti ya suatu hari aku mau cerita tentang lagu ini gitu. Sambil aransemen berjalan, sambil terus kemudian desain visual dan segala macam itu juga proses. Nah beberapa waktu setelahnya dari tim desain ini ngirim ke saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini desainnya silakan dipilih dari antara 4 ini mau yang mana gitu. Waktu itu saya lagi di jalan, saya lihat cepet-cepet gini-gini, terus akhirnya saya centang, nah ini Anda bisa lihat pilihannya ada 4. Saya bilang, yaudahlah itu kanan atas gitu, saya centang. Terus setelah saya lihat lagi, saya nanya sama teman-teman yang social media itu kan, ini yang ngedesain dia apa tahu ya ceritanya lagu ini? Oh nggak tahu waktu itu soalnya nggak sempet cerita sama mereka, nggak sempet ngomongin gitu, pokoknya cuman kirim lagunya, bentuk lagunya kira-kira gini-gini. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, the final design looks like this, the last photo. Do you see it? Anda lihat nggak Saudara? Jadi lagunya judulnya kan Kau Baik. Terus ada crossnya, ada hatinya, and there's that little heartbeat. You know, anak saya nggak punya kesempatan untuk punya detak jantung. Tapi bukan berarti gini, dia hidup dari lagu ini, enggak. Saya nggak ngerasa gitu sih. Tapi Tuhan itu bisa pakai dari sesuatu yang mati loh, saudara. Mati. Non-existent, not living, no hope, udah mati selesai. Tapi terus Tuhan itu mau angkat ini jadi sesuatu yang bawa kehidupan buat orang lain. You know, saya nggak lantas merasa oh ya, terus kemudian Tuhan berikan gantinya. Enggak, I think God has a different plan than that.
Dan saya sih gak merasa kayak, oh kenapa ya Tuhan. Waktu ada orang yang sempat dengar cerita ini, terus kemudian komen gitu di sosial media kita bilang gini, nanti kalau suatu hari sudah tahu alasannya kenapa ya kan Tuhan lakukan ini, nanti kesaksian lagi ya gitu ya, ceritakan ya kenapa ya alasannya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, buat saya it's okay to not know. Nggak tahu pun nggak apa-apa. Kalau Tuhan emang mau kasih tahu ya oke, terima kasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan milih untuk nggak kasih tahu, ya nggak apa-apa. It's okay. Dan di lagu ini waktu itu saya sempat waktu saya di meja operasi, saya merasa sangat sendirian. I couldn't feel God. Saya cuma bilang gini, Tuhan aku sih taunya Tuhan harusnya ada di sini. I don't feel you, tapi aku nggak akan mendasarkan pada perasaanku. I will cling to what I know. Dan waktu itu saya sempat jengkel ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu itu saya ngerasa oh ya Tuhan gak pernah salah kan, gak pernah salah nih, gak pernah salah. Tapi kemudian butuh 1,5 tahun buat hati saya untuk heal. Untuk saya bisa bilang dia tidak pernah salah dalam apa yang dia lakukan. Apa yang dia rancangkan itu gak pernah keliru. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa gelap hidup saudara, seberapa blurry season hidup Anda, atau hidup Anda mungkin lagi baik-baik saja, it's fine. Kita perlu sadar bahwa dia sangat baik, dia teramat baik, bahkan dia yang terbaik bagi setiap kehidupan kita.